Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada waktu saya hadir di Muslim Syekh Abdul Qadir As-Sufi pertama kali tahun 2004, pada malam pertama, jadi Muslim itu 2 malam, dan pada malam pertama Syekh Abdul Qadir memberikan satu daras menjelaskan tentang tasawuf. Jadi hari ini banyak orang bicara mengenai tasawuf, seringkali bicara mengenai tarikah, Saziliyah, Dakoliyah, Tijaniyah, Naksabaniyah, dan sebagainya. Ada juga yang berbicara tentang syekh ini, syekh itu, ya, tentang karomah-karomahnya, tentang kehebatan-kehebatannya. Atau juga bicara mengenai wiridnya, mengenai zikirnya, dan sebagainya. Syekh Abdul mengatakan bahwa itu semua tidak menarik. Tasawuf bukan itu. Tasawuf adalah perjalanan menuju Allah SWT. Imam Junaid mengatakan, kalau saja ada ilmu pengetahuan yang lebih hebat dari tasawuf, maka saya akan mengejarnya walaupun dengan mereka. Imam Junaid adalah dikenal sebagai salah satu syekh besar yang saat ini menjadi panutan bagi banyak sekali tarikah. Imam Junaid mengatakan tentang tasawuf ada itu. Nah, tapi yang pertama kali perlu dipahami adalah bahwa landasan tasawuf adalah syariat Islam. Jadi tasawuf itu adalah pengetahuan tentang ihsan. Ya. Nah, tapi semua itu harus dilandasi pertama kali oleh syariat Islam. Karena itu hari ini kita banyak melihat penyimpangan di kalangan tarikah atau orang-orang yang mengklaim mempelajari tasawuf tetapi dengan meninggalkan syariat Islam. Nah, ini yang disebut sebagai esoteric deviation, kata Syekh Umar, ya. Jadi penyimpangan yang pada akhirnya menjadi kebatinan. Kebatinan adalah penyimpangan dari pengajaran tentang ihsan. Nah, jadi kita tahu bahwa dari awal sekali Rasulullah SAW ketika kedatangan malaikat Jibril ditanya mengenai Islam, yaitu rukun Islam, dan yang kedua adalah iman, yaitu yakin kepada hal-hal yang gaib. Ya, kita diajarkan ada 6 hal-hal yang tidak terlihat, dan kita harus mengimaninya, disebut sebagai rukun iman. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan adalah disebutkan seolah-olah kita melihat Allah SWT, tapi itu sesuatu yang tidak mungkin, melainkan Allah SWT yang selalu melihat kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita selalu diawasi. Nah, pengajaran ihsan ini langsung bertolak belakang atau menolak pengajaran yang kita dapatkan di sekolah-sekolah modern tentang apa yang kemudian disebut sebagai filsafat, ya, bahwa manusia ini adalah subjek, manusia ini adalah observer, pengamat, dan seluruh yang lain adalah yang diamati. Dan karena itu mengakibatkan lahirnya satu pemikiran yang menempatkan manusia di atas segalanya. Bahkan kemudian kita tahu di zaman modern ini manusia menuhankan manusia yang lain, menuhankan dirinya sendiri, menuhankan nalarnya. Ya, jadi mengukur kebenaran itu didasarkan kepada apakah dia connect sesuai dengan bukti-bukti, dan bukti-bukti itu lebih sempit lagi adalah yang disebut sebagai bukti ilmiah
atau bukti empiris. Jadi kalau sesuatu itu tidak bisa dinalar, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak bisa dibuktikan secara empiris, maka itu ditolak. Nah, itu adalah cara berpikir kita sebagai manusia modern. Nah, dalam hal pengajaran ihsan itu membalik semuanya, bahwa ada hal yang gaib, ya, dan bahwa manusia ini adalah pada posisi yang diawasi. Dan dengan demikian maka kita diajarkan untuk memahami bahwa semua yang kita lihat secara panca indera, yang bisa kita rasakan dengan panca indera, yang bisa kita lihat dengan mata, yang bisa kita dengar dengan telinga, yang bisa kita cecap dengan lidah, itu sesungguhnya hanyalah realitas lahiriah. Ya, dan dibalik semua yang sifatnya lahiriah itu ada makna. Jadi di setiap fenomena, di setiap apa yang kita lihat itu ada makna di sebaliknya. Itu yang disebut sebagai hakikat. Jadi dalam pengajaran syariat kita diajarkan untuk memisah-misahkan furqan, ya, ada halal, ada haram, ada mubah, ada makruh. Tapi dalam pengajaran hakikat maka dia menyatukan bahwa semuanya bersumber pada Allah SWT, berasal dari Allah SWT, kembali kepada Allah SWT, ya. Jadi seringkali disebutkan pengajaran ihsan ini adalah pengajaran tentang yang disebut sebagai ma'rifatullah, yaitu pengenalan kepada Allah SWT. Nah, karena itu disebutkan para fukara adalah orang-orang yang sudah meninggalkan kesia-siaan dunia ini dan memalingkan perhatiannya kepada makna dan rahasia yang ada pada dirinya, ya, karena dikatakan bahwa siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya, gitu, ya. Nah, jadi itulah yang disebut sebagai secara teknis tujuan dari pengajaran ihsan. Nah, tapi Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa ma'rifatullah itu adalah rahasia, itu adalah urusan seorang fakir dengan Allah SWT, ya, tentang makomnya, tentang capaian yang dalam perjalanan menuju kepada Allah SWT itu adalah urusan pribadi-pribadi. Tetapi apa yang menjadi tolak ukur dari kedekatan kita kepada Allah SWT adalah pada amal. Jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan, kalau Anda mau tahu tasawuf, lihatlah para sahabat. Lihatlah para sahabat, itulah tasawuf. Ya, dengan kata lain, lihat akhlaknya, lihat amal perbuatannya yang dikenal dengan apa yang disebut sebagai futua, ya, futua atau dalam bahasa modelnya virtue, ya, orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang tahu bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang dia perbuat, walaupun di tengah kegelapan malam, disaksikan oleh Allah SWT. Dan karena itu selalu mengukur segala perkataannya, perbuatannya adalah dari Allah SWT. Nah, jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama, bahwa landasan ihsan adalah syariat. Dan yang kedua adalah bahwa pengajaran tentang ihsan ini akan membuat kita pada fitrah, ya, sehingga kita bisa memahami segala sesuatu itu ada maknanya, dan maknanya adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi Allah SWT menciptakan sesuatu itu bil haq, dan karena itu kita harus memahami segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nah, sebaliknya tadi, ketika kita mengikuti apa yang kita dapatkan dalam pendidikan modern, kita menjadi the observer, kita menjadi pelaku, maka potensi merusak dari manusia itu yang dominan. Jadi manusia ini punya potensi dua, apakah dia memperbaiki ataukah dia merusak, ya. Dan ketika kita mengikuti nafs kita dengan mengatakan bahwa kita adalah subjek dan yang lain adalah objek, maka potensi merusaknya yang lebih besar. Nah, sebaliknya, kalau kita ini adalah yang diawasi oleh SWT, maka tidak ada yang lain. Tujuan hidup kita, perbuatan kita adalah demi kebaikan, demi ridho Allah SWT. Nah, yang ketiga,
di dalam memahami masalah ihsan ini maka kita harus mengikuti seorang guru, seorang mursyid, ya. Dan di dalam diwan yang sering kita bacakan, Syekh Muhammad Abdul Habib mengatakan muqtaqidan syaihan hayyan, ikutilah syekh yang hidup. Itu karena ada tarikah-tarikah yang tidak mengikuti seorang syekh yang masih hidup. Misalnya tarikah Tijaniyah, ya, dia berdasarkan kepada syekhnya yang sudah wafat. Nah, karena itu Syekh Muhammad Abdul Habib mengatakan ikutilah seorang syekh yang masih hidup. Kenapa harus syekh yang masih hidup? Syekh Al-Qadir mengatakan karena seorang bayi hanya bisa dibantu kelahirannya dan dibesarkan oleh seorang bidan yang masih hidup. Ya. Nah, jadi diibaratkan bahwa perjalanan di dalam tasawuf ini itu harus dibimbing oleh seorang mursyid. Gitu. Dan yang keempat, bahwa tarikah ini namanya tarik jalan, seperti hanya syariah juga jalan. Nah, syariah itu adalah jalan yang sifatnya umum, tolak ukur bagi semua orang, apakah dia halal, apakah dia haram, apakah mubah, dan seterusnya, itu semua sama. Nah, tapi dalam tarikah itu adalah perjalanan yang sifatnya pribadi-pribadi. Setiap orang berbeda-beda dalam perjalanannya. Nah, karena itu seperti hanya di dalam syariat kita harus mengikuti mazhab, karena mazhab itu berarti membawa kita kepada jalan yang bersana, yang sampai pada Rasulullah SAW, maka dalam tarikah juga kita harus mengikuti seorang mursyid yang bersana, yang sampai kalau didunut kepada Rasulullah SAW. Ya. Dimana kita tahu bahwa percabangannya itu dari Rasulullah SAW pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, terus ke bawah sampai pada mursyid, yang dalam hal ini kita mengikuti Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Dan yang berikutnya Syekh Abdul Qadir As-Sufi juga mengatakan bahwa at-tarikah kulluhal adab. Ya, jadi tarikah itu adalah adab. Jadi semua yang ada dalam tarikah itu adalah adab. Ada courtesy, ada ya, bukan sopan santun, tapi ya adab, ya. Dalam membaca wirid ada adabnya, di dalam berhubungan dengan sesama fukara ada adabnya, di dalam kita berhubungan dengan apapun ada adabnya. Nah, jadi tarikah itu adalah adab. Karena itu berbeda dengan kita mempelajari pengetahuan syariat, misalnya fikih atau kalam misalnya, atau pengetahuan yang lain. Pengetahuan tentang ihsan itu hanya bisa dilakukan dengan apa yang disebut dzauq. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu pasti mengalami mati. Ya, dzauq itu adalah mengalami. Jadi kalau Wali Songo mengatakan ilmu itu kanti laku. Ya, jadi hanya dengan mengalaminya, dengan melakukannya, maka kita mendapatkan pengetahuan tentang ihsan itu. Gitu. Nah, karena itu harus dengan rasa, ya. Rasa. Dan karena itu alatnya bukan alatnya adalah qalbu. Nah, itu sebabnya cara kita mempelajari ihsan itu adalah dengan melakukannya, dan itu bisa berupa riyadhah, wirid kita, qasidah kita, sedekah kita, ya, saling gotong royong kita, dan seterusnya. Itu semuanya adalah dalam bentuk amal. Gitu. Dan tolak ukurnya sekali lagi adalah semua amal kebaikan yang selalu membawa kita kepada lebih dekat kepada Allah SWT. Jadi dalam hal kita menjalankan syariat kita, menyelenggarakan pasar, menerbitkan dinar dan dirham, membuat wakaf-wakaf kita, semua tidak lain tujuannya adalah dibalik yang lahiriah, dibalik koin itu, dibalik pasar itu, dibalik sawah itu, yaitu suluk kita, perjalanan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan ukurannya adalah seberapa makin dekat kita kepada Allah SWT. Ya. Walaupun secara lahiriah diukur dengan berapa banyak pasar yang kita mampu buat, berapa banyak dinar dirham yang telah kita edarkan, berapa luas wakaf-wakaf yang kita kelola, berapa banyak sedekah yang kita berikan. Tapi secara hakikat maka semuanya adalah seberapa banyak
seberapa dekat kita dengan Allah SWT. Dan bagaimana mengukur kedekatan kita dengan Allah SWT adalah seberapa jauh kita tidak ada. Ya, jadi digambarkan seorang fukara itu adalah seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Nah, itulah seorang fakir. Ya. Jadi di mana kita tidak ada lagi karena semuanya hanya ada Allah SWT. Ya, niat kita untuk Allah SWT, di awalnya karena Allah SWT, di tengahnya karena Allah SWT, dan di akhirnya karena Allah SWT. Ya. Nah, jadi kita memohonkan Allah SWT supaya kita menjadi orang-orang muhsinin, menjadi orang-orang yang diberikan kebersihan kolbu, diberikan pemahaman dan keistiqomahan dalam menjalankan suluk kita. Dan Syekh Umar mengatakan bahwa suluk kita di zaman modern ini adalah dipasar. Suluk kita adalah membersihkan zahir kita yang penuh dengan riba, yang penuh dengan najis dan penindasan karena riba, dan karena itu kita mohonkan kepada Allah SWT untuk memberikan kejernihan kita, memberikan kita basirah, memberikan kita furqan untuk menegakkan yang hak sehingga yang batil bisa musnah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah.